Cukup, karya Kirana Daniswara dibacakan oleh penulisnya sendiri. Aku ingin mengambil nafasanku, pun ku ingin keraskan tangisan pertamaku ke seluruh dunia. Pada sore hari menjulang malam, aku berada di kamar. Kain gorden menutupi jendela kamarnya, membuat atmosfer yang gelap. Hanya lampu meja yang bernyala menerangi satu sisi kamarku. Saat itu, aku duduk di kursi yang keras terbuat dari kayu, sambil menulis lirik untuk lagu band aku. Ini bukan pertama kali aku menulis lirik lagu, tetapi aku masih merasa itu adalah suatu hal yang sulit. Astaga, dari kemarin gue belum selesai nih. Aku menguap. Hal yang seperti ini harusnya gampang. Kenapa gue kesulitan? Teman-teman band gue pada bisa semua dah. Berpikir di dalam hati. Aku bersandar ke kursi dan menggosok mataku. Semua teman-temanku sudah membaik dan aku hanya terjebak di sini, di posisi yang akan tertinggal. Aku sudah mencoba. Aku selalu mencoba, tetapi tampaknya itu tidak cukup. Aku ingin menghilang dari dunia ini. Dan kamu, Akira, kamu yang paling tidak menarik di antara lainnya. Itu kata-kata yang akan menempel sampai ku mati. Sudah berjam-jam yang lalu dan tidak ada satupun ide yang tertangkap. Pas aku sedang mikir, aku mendengar suara teriakan. Ayo makan malam! Kakak aku, Ena teriak memanggilku. Ia mengetuk pintu kamar sekeras mungkin. Iya, nanti gue makan. Aku berteriak kembali. Aku memutar mataku dalam penyesalan. Tiba-tiba, Ena membuka pintu kamarnya selebar mungkin. Woi, gue udah susah-susah bikinin makan malam. Nanti kalau ditunda keburu dingin. Ena berkata dengan tegas. Ia melanjutkan dengan, lagian ngapain lu gelap-gelap nulis? Mata lu rusak lo nanti. Ia mengerutkan kening dengan lengannya disilang. Ya elah, nanti gue juga makan kok. Aku menjawab dengan marah. Dah sana, gue lagi kerja. Aku mengusir Ena dari kamarku. Aku bisa merasakan putaran matanya dan dia pun keluar. Sudah 3 jam berlalu dan aku masih menulis liriknya. Ya, cuman 2 bab doang sih. Gue lanjutin besok aja deh. Aku menguap, rasa ngantuk. Aku berdiri dari kursinya untuk menentangkan badanku yang terasa pegal. Udah jam berapa ini? Aku melihat jam. Jarum jam panjang menunjukkan angka 10. Lalu jarum jam pendek ke 6. 10.30. Buset, udah jam segini aja. Aku ngomong sendiri. Tanpa makan malam, aku langsung bertiduran di atas kasur. Menutup mataku, aku tidur dengan perasaan lapar. Keesokan harinya, aku buru-buru berangkat sekolah. Sampai hanya makan sarapan setengahnya. Dan langsung pergi ke sekolah dengan sepeda. Kenapa sih gue bangun telat tadi? Aku berpikiran sendiri. Aku mulai menggayungkan sepedanya lebih cepat. Mati gue. Ini udah terlambat banget. Aku berpikir panik. Sama perjalanan itu, aku kepikiran gue udah keseringan kayak gini. Gue kenapa sih? Dan nanti gue dimarahin sama guru lagi. Males ya elah. Dan banyak pikiran lainnya. Aku sampai di depan sekolah. Aku berburu untuk parkir sepeda di depan sekolah. Dan langsung berlari ke arah pintu utama. Untung saja bel sekolah berbunyi tempat pada saat aku tiba di kelasku. Sisa hari itu biasa-biasa aja, seperti hari sekolah lain. Akhirnya bel berdering dan sekolah sudah selesai. Aku langsung pulang. Hal ini sangat jarang padaku. Biasanya aku langsung pergi mengunjungi perpustakaan untuk bertemu dengan sahabatku, Tristan. Apalagi hari ini kita harusnya mau ke kafe. Tapi ya gara-gara aku sibuk, aku harus langsung pulang. Pas sampai aku pulang, aku langsung ke kamar dan mulai menulis lirik yang dari tadi malam. Pas aku sedang bertukar pikiran, aku ditelepon sama Tristan. Lalu aku sadar kalau aku lupa memberitahunya bahwa aku tidak datang. Aku segera mengangkat teleponnya. Tristan, maaf gak datang tadi. Hari ini gue sibuk banget.
Aku bahkan tidak sadar kalau aku bertele-tele karena betapa bersalahnya perasaanku. Aku mengira dia akan marah padaku, tapi aku mendengar tawaan kecil. Gak apa-apa, aku gak marah kok. Aku mendengar senyuman dari suaranya. Kamu gak marah? Aku bertanya. Gak kok, aku hanya khawatir sama kamu. Tristan menjawab dengan penuh hati. Lalu dia menanya, kamu masih ngerjain liriknya buat album baru kita ya? Sebenarnya aku malu karena sudah berminggu-minggu dan masih belum selesai. Aku tidak tahu gimana mau menjawabnya. Iya, aku masih menulis, kataku. Suaraku mengecil. Malukan banget ya. Kamu mau aku bantuin gak? Dia menawarkan. Suara dia lembut dan lunak. Aku ragu. Aku tidak mau membebaninya. Tapi akhirnya aku setuju. Ya udah, aku menjawab dengan suara kecil. Bagus, nanti aku datang ke rumah kamu jam 5-an ya? Iya, aku menjawab. Aku merasa malu sekarang. Lu gak cukup Akira, hanya itu yang bisa ku dengar di kepalaku. Jam 5 sore, Tristan datang ke rumahku. Dia memiliki senyuman yang hangat di mukanya. Kita berdua ke kamarku dan kita mulai menulis. Maaf kalau ini menjadi beban buat lo, aku berkata. Kamu gak bebanin kok, emang nulis lagu itu sulit. Tristan meyakinkanku. Iya sih, udah berminggu-minggu belum selesai. Aku berkata, terlihat malu. Malu gue. Suaraku berkecil, aku turunkan kepalaku. Lah, kenapa malu? Ini udah bagus kok. Dia berkata bingung. Bagus, ini aja belum selesai. Mataku melihat arah lain. Tidak bisa melihat Tristan. Gue udah berminggu-minggu mikirin, tapi gue cuman dapat 2 bab. Belum aja chorusnya. Aku mengerutkan kening. Aku beneran merasa mau nangis. Mataku sebenarnya perih dari lamanya aku menulis. Akira, kamu masih mikirin kata-kata dari Alex ya? Pertanyaan itu membuatku lengah. Aku tidak tahu menjawab dengan apa. Kamu, Akira, kamu yang paling tidak menarik di antara yang lainnya. Dan itu adalah kata-kata Alex yang masih mempengaruhiku sampai sekarang. Terus kenapa kalau gue masih mikirin? Aku ngebas dengan tidak sengaja. Ya sepertinya ngaruh sama kinerja kamu. Tristan menggaruk kepalanya. Aku khawatir Akira. Aku selalu mengkhawatirkanmu. Sejak hari itu, Tristan berkata dengan lembut. Mataku pun mulai berair. Tristan bersenyum dan meluki badanku. Aku mulai menangis di dalam pelukannya. Akhirnya, aku bisa mengeluarkan perasaan ini. Sudah 5 menit yang lalu dan tangisanku mulai ringan. Udah lega? Tristan menanya. Aku ngangguk. Sudah, aku bilang dan menghapus air mataku. Yuk, kita lanjut. Tristan berkata dan kita melanjutkan lirik lagunya. Kita selesai pada jam 7 malam. Tristan sekalian makan malam di rumahku. Tristan, makasih ya. Aku berbisik ke dia. Matanya dia melembut dan bilang, gak apa-apa kok. Dan sejak hari itu, aku akhirnya merasa cukup.